Ini enggak mas, beneran ini Maksudnya enggak. ini enggak gimana? Ini enggak berasa sama sekali, enggak ada gelagat kalau dia suka cowok. Tipe pria, Apa tuh? 1 homo, 2 bajingan. Bebas mau pilih yang mana. Sempet tuh kayak ada yang ngajak nikah juga ujung-ujungnya malah nangis loh mas. Itu kenapa ya? Nah, Love is blind itu berarti benar. Iya. banget. Karena cinta itu harus buta. Kalau tidak buta, nanti orang-orang yang dianggap bagi sebagian orang dengan batasan manusia dianggap punya kekurangan, nggak ada yang milih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. nah hari ini kita mau bincang pastinya sama seseorang yang dia itu seorang influencer ya, seorang endorsement juga. Dan kita kenalin aja nih, ini jauh-jauh dari Bandung nih hadir di sini. Terima kasih ya Intan udah Sama-sama. datang di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus ketemu Bu Haja, harus hati-hati ntar takut kualat gua. Gitu kan. Gimana kabarnya? Seperti yang mas lihat, sehat alhamdulillah. Ya, sehatnya sih gue lihat fisik sih iya sih ya. Oh batin. Iya, gue nggak ngomong, gue cuma bilang sehat fisik ya. Ya sehat insya Allah sehat. Nah, Belum juga belum ini ya. belum. Gitu. Jadi kegiatan Intan sekarang apa nih? Sibuk apa aja nih? Open endorse. Banyak kerjaan yang masuk alhamdulillah. Oh gitu. Kalau bedanya kalau endorse sama influencer tuh apa bedanya? Influencer apa bedanya? Sama? Sama influencer itu kan orang yang Mempengaruhi? iya mempengaruhi. Kalau endorsement? Ya sama, ketika kita pakai kan bukan tidak mungkin orang juga Iya. pengen Oh. beli sesuatu yang si Iya. teteh ini pakai nih, begitu. Oh jadi memang nggak ada terlalu ada bedanya ya? Bayarannya sama juga? Dia ketawa. Ya kalau masuk diterima, Oh. kalau masuknya masuk akal maksudnya. Iya, iya. Nominalnya masuk akal terima, tapi kalau Benar-benar. enggak ya capek lah mas. Bener. Tapi kalau dari semua tuh kerjaan influencer jadi sebagai seorang endorsement juga itu yang paling kamu merasa itu passion gue banget tuh kalau lagi bikin produknya tuh kamu lagi memperkenalkan produk apa tuh yang paling pas banget? Baju sih. Oh baju ya? Kebetulan kan Intan juga ada usaha hijab. Oh punya usaha juga. Iya, ada hijab juga. Hmm. Jadi usaha hijab juga modelnya nggak orang lain jadinya. Sendiri, jadi lebih hemat. Oh Mas. jadi dirimu sendiri langsung? Oh iya bener ya sekalian ya? Iya dong. Iya bener. Usahanya Jadi- di Bandung. Di Bandung. Oke, jadi itu ya. Kalau saya ngelihatnya tuh endorsement tuh kan gimana ya? Kadang-kadang kalau nggak sesuai hati tuh kadang juga nggak nerima kali. Iya. Ya kan? Iya tuh. Ada gak misalnya gue produk ini nggak mau deh gue gitu, apa gitu? Paling nggak dipakai aja sih mas biasanya. Misalnya ada salah satu produk, Oh. bisa body lotion atau apa, Mm-mm. dicoba dulu. Mm-mm. Kalau misalnya menurut Intan itu kurang cocok, Mm-mm. ya nggak dipakai. Tapi tetap dipromoin juga. Oh, itu bukan ini ya, bukan melawan hati sendiri ya bahwa itu Ya, antara ngelawan sih, kadang ada ngelawan sih mas. Ngelawan ya? Itu udah dibayar kan ya? Ya kan udah dibayar, gimana Iya, bener, harus bener, dipromoin. Iya, bener sih. Tapi itu susah tuh kadang-kadang, ya. iya itu susah lah. Tapi emang kayaknya semua juga begitu kali ya? Iya. Nggak semuanya mereka pakai lah ya? Iya. Iya sih benar. Tapi kalau baju rata-ratanya memang, Jadi lebih ke fashion ya? ya. Kalau baju kayak ini juga endorsement semua. Endorsement semua nih ya? Oke dong. Terus kan alhamdulillah. Iya. Saya tuh kalau ngeliat Intan kan ini ya, gesit gitu. Itu performa yang saya tampak dari awal gitu. Kayaknya hidupnya tuh penuh dengan tantangan tapi dijalanin semua gitu. Challengingnya luar biasa. Nah, ada gak sih buat seorang yang mungkin berkarir di bidang seperti itu kasih semacam apa ya masukan buat orang-orang tuh untuk tidak kalah gitu dalam melakukan kayak seperti ini kan banyak yang kadang-kadang malas tuh Oh iya.
Kan ini masalahnya suka males kan? Nggak Kayak ada gitu. pilihan tapi ada Nggak ada sih pilihan. malasnya tapi nggak ada pilihan gimana lagi ya Gitu harus ya? ngejar cuan apalagi hidup sendiri nggak ada Nggak yang ada. bisa nanggung Nggak ada yang banyak bisa nanggung, tanggungan gimana Iya, ya iya. udah semangat Bismillah Udah berapa lama sendiri Kak? aduh berapa lama ya Jangan nanya saya. Kan bukan saya. Dijawab di sana. Ini suaminya bukan kan? bukan ini ya. bestie saya Makanya jawabnya Kok di udah sana berapa tuh. lama nanyanya ke situ Iya. gitu? Kayaknya gue yang ini gitu ya. Gitu. 2 tahun 2 tahun. 2 tahun. Masih sebentar lah ya kan. masih sebentar ya Iya. Ada keinginan untuk menikah mungkin? oh keinginan ada jelas Ada, tapi belum ada pasangan. belum Oh. belum kepikiran sih Oh, belum. Jadi menikahnya kapan kira-kira tuh? kapan-kapan Bang kalau Purwo. udah ada oh iya prediksi ya Aku yang nanya sih. ya Ntar kira-kira dulu itu menikahnya belum kapan nih? waktunya. Ntar dulu, kita ngegali dulu nih. Belum ada kopi soalnya. oh iya Jadi gini Tani, kan kita ngomonginnya seputar yang tadi tuh sebetulnya tuh. Kenapa kita nanyanya soal semangat tadi, karena kamu tuh, yaitu kamu kan single mom juga ya kan. Terus ibaratnya situasi-situasi tertentu kamu udah hadapin dari mulai yang bikin pusing, bikin seneng, bahkan mungkin kadang-kadang kamu juga udah nggak bisa ngebedain antara ini happy atau nggak happy gitu kan. Itu gimana tuh dalam perjalanan situasi kayak gitu tuh ngadepinnya gimana tuh Intan? betul mas Iya betul kan? Iya, antara happy dan itu kerasa banget sih. Biasanya kalau udah kayak mentok banget, konsul ke psikolog sih mas. Kalau udah yang nggak kuat banget, konsul ke psikolog. Selalu dibilangin, coba jangan. Jadi kadang-kadang gini, ketika Intan main pun kadang di endorse gitu loh mas. Ya misalnya villa, itu kan liburan, itu aja di endorse. Coba cari jangan yang begitu gitu loh, yang bener-bener niat liburan. Jadi enjoy Ya, sendiri gitu. ngobrol sama diri sendiri gitu loh, apakah bahagia, coba sesekali ditanya ini hatinya apakah bahagia gitu loh. Tapi kadang Intan tuh mengesampingkan itu memang Kenapa dikesampingkan? ya itu tadi udah otaknya tuh udah kayak kerja. Itu kerja-kerja gitu karena kamu mencoba untuk membuat kehampaan di dalam dirimu pupus, atau kamu sedang membelokkan situasinya supaya kamu bisa nutupin situasi itu aja Ya itu betul, gitu ya. itu benar banget. Terus itu kan nggak gampang ya. Nggak gampang. Terus Apalagi kalau menjelang malam yang malam ya. ya. Di kesunyian-kesunyian. Oh iya itu berasa banget. Iya. Tiba-tiba Emang iya sih. Kalau pas pulang ke rumah iya, ya. pas pulang ke rumah, pas sendiri ngelihat anak tidur, wah berasa banget. Ya udah, tujuan hidupnya tuh apa gitu loh. Kadang kayak mikir. Tapi bahkan Intan tuh kayak sempat mikir gini loh mas. Kalau misalnya Allah nggak kasih jodoh lagi juga nggak apa-apa loh. Sampai ada mikir ke situ loh. Itu karena memang you merasa kecewa yang bertubi-tubi, atau kamu merasa gimana sih sebetulnya? Mungkin. Mungkin apa pasti itu? Kalau mungkin kan kita kayak belum merasakan ya, mungkin. Kayaknya iya mas. Iya ya, gitu. Karena saya kalau- Seperjalanan kisah cinta ini kayak. gitu ya. Ya. Karena saya ngelihatnya jujur aja ada ruang-ruang hampa yang agak dalam gitu, dan itu membuat ada satu peristiwa yang kadang-kadang seperti kita mencoba membangun narasi di dalam hati bahwa ini kayaknya gue bisa bahagia nih sama orang ini, tapi di dalam perjalanannya yang diketemukan adalah begitu banyak kekecewaan yang kamu rasakan. Nah itu kan nggak gampang tuh, gimana nge-switch supaya kita bisa nerima situasi itu tuh. Udah pasrah aja udah. Ikhlas aja. Toh Pasrah itu kan ke titik di mana hidup itu kan harus terus berjalan mas. Setuju. Jadi kadang-kadang Intan kayak ngerasa oh ya udah memang jalan hidupnya kayak gini, nggak ada pilihan selain dihadapi. Salah satunya itu menyibukkan diri, udah nggak fokusnya udah beda, udah nggak ke situ gitu loh. Kalau menurut Intan dengan perjalanan yang begini, Intan udah menemukan nggak sih cinta yang sesungguhnya pada satu titik itu? Nggak, Nggak. Jadi, belum ketemu. belum Belum ketemu. ya, bukan tidak ketemu, tapi kayak ngerasa belum ketemu jadinya. Jadi yang sudah itu belum menemukan cinta lah di situ. Jadi ketika waktu itu memutuskan untuk menjalani hidup menikah gitu, Iya. itu keputusannya karena cinta atau karena apa? Ya bisa jadi karena cinta tuh mas. Lah berarti Kalau udah nemuin nggak cinta dong berarti. Sesaat kali ya? Ada nggak sih cinta sesaat gitu? Nah,
Yang dirasakan sampai sekarang masih cinta atau enggak? Enggak. Enggak. Jadi memang Atau Intan karena udah ini, ada masalah terus jadi benci. nah itu bisa jadi. kesal Jadi Intan ini gitu. memang bukan tipe orang yang ketika cinta susah move on-nya, nggak begitu. Cinta, oke, nggak mungkin dong kalau nggak respect dengan seseorang, kita juga nggak mungkin menjalin komitmen. Tapi ketika seperjalanan mungkin harus pisah atau segala macam, oh ya sudah. Tapi kalau nggak karena cinta nggak mungkin dong ada buah cinta aja. Ya itulah. Iya. Tapi memang betul Intan tuh bukan orang yang susah move on. Ketika sesuatu terjadi, oh ya udah, memang udah begini jalannya. Jadi Bismillah. Nggak pernah yang berusaha Cepet kenceng. move on jadinya. Iya, cepet Tapi move on susah memang. untuk membuka hati lagi Nah biasanya itu kan. agak susah memang Mas. Bisa orang cepat move on gitu. Zodiaknya apa? Bisa. Zodiaknya apa, Kak? Kita sama. Tahu nggak zodiak apa? Sama siapa sama? Sama lu. Oh sama gue, iya. Sama gue sama. Oh ya biasanya. Tapi sama dia belum tentu sama. Oh enggak, maksudnya aku kan, nggak denger ya. Aku Iya. tadi bilang sama dia sama. Udah tua maklum. Iya. Pendengaran Maklum. agak-agak kurang semua dia mah. Jadi soal tua ya, ini kan udah pada tua juga semua ya. Nah, kan ngadepin situasi kayak gini kan mentalnya harus kuat tuh Intan, energinya juga harus gede loh, ya kan? Karena saya ngeliatnya kamu sampai sekarang masih fight itu menurut saya sih salah satunya karena anak ya. Ya. Itu kan yang paling memompa semangat kamu Betul. gitu. Di tengah situasi-situasi yang lagi-lagi nggak sesuai ekspektasi. Ya. Ketika antara ucapan dan ternyata tindakan-tindakan yang tidak sesuai, akhirnya kamu juga yang support dalam konteks biaya dan lain-lain. Itu Iya. gimana tuh jadinya tuh? Ya sendiri. Gimana lagi itu? Memang harus Mas. Dituntut untuk bisa, dituntut untuk kuat. Jadi Terus karena mungkin udah terbiasa sendiri ya. Jadi di pernikahan yang dulu juga kan lamanya sendiri. Gitu loh. Jadi ya sudah. Ngalir aja dan yakin aja Allah pasti bakal ngasih rezeki dari Jadi jalan sebenarnya manapun. pisahnya tuh baik-baik atau enggak? emang ada pisah baik-baik ya? Oh, kalau baik-baik nggak akan pisah. Ada. Nggak ada. Bisa ada lah. Gue nggak percaya karena kalau dia baik-baik dia nggak pisah. Betul. Ya orang nanya kenapa sih dibantah aja? Enggak, bisa baik-baik nggak ada. Orang kalau nanyanya gua dia lo yang jawab. bilang. Iya. Gimana Kak? Domain Udah gua. enggak? Ya. Gimana Kak? Awalnya baik tapi lagi-lagi memang kita harus bisa berdamai. Maksudnya tuh kan pisah baik-baik tuh ya masih komunikasi soal anak. Oh, Itu kan masih. bisa baik-baik. Kalau yang nggak baik-baik itu kan benar-benar nggak ada komunikasi Oh, masih. tentang anak atau apa, blok-blokan itu kan nggak baik-baik. Oh, nggak begitu. gitu. Masih yang berusaha ya dewasa kan nggak harus begitu, Mas. Iya, betul. Ya tahu apa yang harus diprioritaskan, hati kebelakangan lah dulu. Udah sekarang fokus ke anak, memang ada anak yang harus dibesarkan, mentalnya Iya benar. harus dijaga kan? Ya sudah. Betul. Iya, iya. Jadi memang gimana tuh Mas? Modelnya itu sebetulnya mengesampingkan hati ya. Jadi mencoba untuk berdamai sama situasinya saja. Lalu kita coba untuk ya sudahlah mengendalikan perasaan yang sebetulnya juga carut marut gitu ya. Iya. Gitu ya. Lebih ke kurang trauma gitu ya. kali ya. Kayaknya iya deh. Enggak deh, dia nggak punya trauma feeling gue. Masa? Oh, ya. Kayaknya feeling gue sih dia nggak punya trauma. Aman-aman aja Mas. Berarti sekuat itu loh berarti. Bukan sekuat itu, ada posisi mungkin sedablek itu sih ya menurut gue ya. Sudah begitu. Karena dia orangnya menurut gue agak nggak punya trauma ya. Karena kalau punya trauma biasanya dia akan jauh lebih picky. Tapi dalam perjalanannya, nanti dah gue baca pokoknya begitulah kurang lebih ya. Kalau gue nggak ngeliat dia terlalu trauma gitu, saya sih ngeliatnya gitu ya. Nah, kalau menurut Intan sendiri cinta itu apa sih? Yang menurut Intan, wah ini nih cinta nih gitu. Cinta tuh apa menurut Intan? Kayak belum menemukan malah Mas. Apa? Belum menemukan. Iya, oke, sosoknya belum nemuin. Iya. Tapi dalam konteks di dalam diri seorang Intan, cinta tuh Kalau apa sih? Intan suka sama orang dan itu dibilang cinta, jatuhnya jadi mudah jatuh cinta. Nah, jadi cinta apa menurut Intan? Sebuah pencarian rasa yang belum ketemu buat Intan. Oh gitu ya. Karena Jadi belum ketemu dia. Karena belum ketemu, bingung Jadi menjelaskannya bingung gitu. menjelasinnya karena memang cinta itu kan sebuah pencarian rasa ya. Iya, Rasa nyaman, rasa aman, rasa yang dimana ketika bersama dia kita tuh Iya. kayak ngerasa nggak ada batasan. Iya, iya, iya. Nah, itu Intan belum nemuin Mas. belum nemuin. Jadi itulah jawabannya, cinta sebuah pencarian rasa yang memang belum ketemu. Jadi kalau menurut Intan cintanya juga belum ketemu, sosoknya yang memberikan seperti itu juga belum ada. Belum ada.
Nah kemudian akhirnya, tapi nggak pernah frustasi dong Oh enggak untuk dong. berharap sama situasinya kan? Karena dirimu bilang sendiri bahwa memang gampang move on. Iya, gampang move on mas. Apa jadi zodiaknya tadi? Scorpio. Scorpio, November. Coba dibaca Scorpio gimana? Enggak, aku nggak bisa baca zodiak gila. Kok jadi gue? Kali ketularan kan udah sering bareng gitu. Ketularan jadi bisa baca. Enggak, soalnya kadang-kadang suka bener juga dia. Iya, iya. Walaupun banyak Aku kesalahannya. belum pernah sih. sama Scorpio jadi aku tahu. Oh gitu. Cuma Scorpio tuh mentalnya agak kuat ya. Agak kuat. Kayak menunjukkan kalau dia tuh stronger gitu. Iya, harus. Menunjukkan dia tuh kuat. Tanpa kamu aku baik-baik aja. Kalau Itu- jengking gitu. Itu statement kayak gitu tuh sebetulnya memang mau nunjukin apa sebetulnya memang kuat bener atau sebetulnya di ininya juga dikuat-kuatin gitu? Awalnya sih nggak ada yang kuat bener-bener kuat sih. Oke. Tapi lama-lama udah terbiasa ya jadi kuat Iya, beneran. Bener-bener. Jadi kuat. Jadi Semua sekarang udah karena imun ya? terbiasa Oh iya, ya. betul. Bisa karena terbiasa. Betul. Kalau dirimu tadi cinta adalah bagian pencarian yang belum kamu temukan, tapi kamu punya nggak sosok laki-laki yang di dalam kepalamu itu, di dalam pikiranmu itu, oh gue suka laki yang begini nih gitu. Ada? Nggak ada juga? Ceritanya nggak ada juga. Nggak punya kriteria juga? Yang punya Ariel Noah misalnya. Oh, Kalau oke, keke, oke. keberatan. Halo Ariel, tolong ya denger Ariel. Ada lah mas. Ada ya? Nggak mungkin enggak, tapi Ya, itu maksud- ketinggian juga gitu loh. Pengennya Ariel Noah gimana? Iya, iya benar. Ariel. Ariel. Itu kan sesuatu Itu yang mah nggak aku juga mungkin mau. nih kan. Enggak, kalau bicara satu sosok gitu ya. Itu kan bicaranya lebih ke physically berarti. Maksudnya gini loh. Ada gak karakter-karakter tertentu yang kamu idamkan, misalnya gue butuh cowok yang Cowok orangnya idaman, sabar. Iya. Terus apa gitu maksudnya? Butuh, ada lah. Butuh Kriterianya cowok apa? yang sabar, jelas. Udah terus apa lagi? Pekerjaan harus ada ya. Oke, terus apa lagi? Terus lagi sayang keluarga. Sayang keluarga. Ya harus diprioritaskan ya mas. Sebagai perempuan yang paham gitu loh. Wanita teh kadang-kadang kan memang butuh untuk perawatan segala macem. Kita kan kadang ketemu orang cowok yang nggak peka itu malas ya. Iya benar-benar. Nggak apa? Nggak apa? Nggak peka. Oh. Itu kan ada kan cowok-cowok Mesti kayak gitu tuh. diminta gitu Nah ya, itu. aduh, tuh malas. Iya, 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 iya. Butuhnya yang support gitu loh mas, paham nggak sih? Ini aku ini, ya udah begitu loh. Oh. Bakal nemuin nggak sih? Menurut saya sih kalau kamu caranya seperti yang sekarang, enggak. Oh, akan nemuin. Karena gini, kamu itu tipikal orang yang kadang-kadang bisa sangat buta terhadap perasaan kamu sendiri sehingga kamu bisa jatuh cinta sama orang yang bagi orang lain itu that's a problem. Gitu loh. Iya. Jadi bagi orang lain, Tan, lu mau sama dia sih? Itu problem itu. Tapi bagi kamu karena kamu sudah punya rasa dan kuat, ya udah kamu jalanin. Jadi makanya kalau caranya modelnya seperti itu, saya nggak terlalu yakin sih. Jadi kamu udah harus mulai mendengarkan kata orang lain. Oke. Walaupun sebetulnya nggak 100% kita ambil ya, Iya, iya, betul. tapi kadang-kadang dalam memilih kita sendiri, kadang-kadang kita kan sangat bersifat subjektif, ya kan? Iya. Kadang-kadang kita hanya melihat keinginan kita, tapi orang lain bisa melihat kebutuhan kita. Nah itu. Nah itu. Nah saya sih bilang sih bisa dapat, cuman harus berubah tuh caranya, jangan begitu. Dia kalau udah suka, kadang-kadang udah nggak dengerin orang, toto, kok sama yang ini kan gitu, ya kan? Kita cuman kaget-kaget denger beritanya doang, ya gak? Nanti besok-besok tanya dulu. Iya, tanya dulu. Tanya dulu, Di mas. screening dulu ya. Iya. Sama Seleksi cowok. dulu. Nah, yang terakhir kan nggak diseleksi ya, begitulah akhirnya kan. Gitu. Tetap ya harus ada uji klinis. Oh iya, harus. Karena memang ketika tidak juga, Iya. aduh. Tapi dengan situasi-situasi gaya kamu yang seperti itu, Intan, berarti kamu pernah dong, pernah pengen mau nikah terus gagal dong? Oh pernah. Pernah kan? Pernah. Itu udah sampai mana? Sampai lamaran belum? Sampai baru pesen catering. Oke. Karena gaya Undangan. begini nih kecenderungan untuk gagal kayak gitu ada Iya. biasanya. Itu jadi udah pesen catering, terus? Udah DP juga mas. Oke, terus? Terus nggak jadi nikah gitu. Nggak jadi. Nggak jadi nikahnya gara-gara? Suka sama laki gimana? Aduh, pusing gue tuh. Aduh, tapi Aduh. sekarang banyak banget sih yang kayak gitu Banyak ya? Dan itu jadi bikin kita nggak bisa bedain nggak sih? Bisa sih, tapi kadang-kadang yang model-model begini juga kadang-kadang Iya. bisa juga. Maksudnya gimana ya? Ini bahaya nih. Ini kalimat ini bahaya nih.
Jadi artinya kalau bicara tentang kayak gitu susahnya tuh karena mungkin terlalu saru kali ya. Nah itu ketahuannya gimana? Kok bisa you Ya, akhirnya kok bisa kamu tahu sih, nyimpulin? Kak, gimana ceritanya? Handphone ya kan dipegang. Oh, terus Apa ini? itu kamu ngechat satu orang Iya, atau banyak orang? 2 orang lah. 2 orang. 2 orang. 2 orang dan itu cowok. Oh, itu Obrolannya omongannya. ya obrolannya. Obrolannya contohnya misalnya yang Yang- bisa membuat indikasi bahwa kesimpulan Oh, dia udah nih kebaca panjang banget. Udah Ya, gitu satu mengarah. kalimat aja, Ya, nggak usah enggak, intinya banyak-banyak. Iya, poinnya aja. mengarah ke seks. Oh, ini udah gak betul. Ke cowok sama cowok Tapi dirimu ngobrolin. konfrontir atau kamu langsung ngambil keputusan sendiri? Oh, enggak, aku konfirmasi Oh, dulu. terus Ya kalau ya jawaban ngaku. dia apa? Ngaku? Ngaku. Oh ya udah clear. Tapi waktu pacaran atau waktu kenal nggak ada tuh kepikiran Nggak kelihatan. atau penilaian seperti Oh, itu nggak ada? Enggak ada loh. Enggak kelihatan loh. Nggak kelihatan. Masa? Jadi Nggak itu kelihatan. dia Beneran. tipe yang cowok banget. Cowok banget dan Cowok banget. dan penyayang gitu loh. Oh. Makanya kenapa bisa berkomitmen kita itu karena memang kayaknya ini deh gitu. Tapi dari fisik itu cowok banget gitu, Kak. cowok banget. Secara dia kayak nge-treatnya juga. Iya. Oh ya? My Betul. God. Ya mirip-mirip lah ya. Heeh. Mirip-mirip kayak agak curhat. Mirip-mirip. Enggak maksudnya kan itu kan bisa terasa ya. Kalau menurut gua harusnya. Entah Intan yang kurang peka, Mas. Ya itu. Kalau gua bilang dia nggak peka dah. Ya. Kayaknya Intan nggak kurang peka. Karena harusnya sih ketahuan. Harusnya ya. Ini Harusnya nggak berasa. Ini nggak berasa sama sekali. Tapi Harusnya dia ketahuan sih kan kamu bilangnya. kan ngerti. Kalau Tapi dia sih dia ngerti. bilangnya tuh kayak pengen sembuh. Enggak maksudnya pada saat misalnya nih ya, misalnya ya. Kan gua nggak yakin sih lu pacaran diem aja gitu kan. Iya. Ya kan pasti ada touch yang lu lakukan. Itu kan bisa berasa. Ini enggak, Mas. Beneran. Ini Maksudnya enggak. ini enggak gimana? Ini enggak berasa sama sekali, enggak ada gelagat kalau dia suka cowok. Iya Maksud- memang ada yang Beneran, kayak gitu dia Mas. bisa Beneran bisa. loh. Memang dia bisa dua Jadi dia tuh kayaknya ke kepribadian gitu perempuan, nah juga. itu. Jadi dia bisa nge-treat nih, tahu nge-treat cewek gimana, nge-treat cowok gimana gitu. Berarti Kamu kalau nggak pengalaman? kalau ini nih orang kacau nih. Ya. Ini orang kacau. Gue takutnya sebetulnya ketika orang nunjuk begini dia sedang mengandalkan dirinya sendiri sebetulnya. Ya ngerti kan? Ya enggak? Makanya hati-hati loh yang laki-laki ya, hati-hati ya. Dari tadi dia judutin ke gue, jadi hati-hati nih. Gimana? Laki cuma lu doang di sini. Lah benar, tapi kan artinya situasi kayak gini bisa aja laki-laki juga tertipu dong. Dalam arti dia sebetulnya juga belok nih. Iya. Iya dong. Ada perempuan yang mungkin juga punya kepribadian yang sama kayak mantan pacarmu itu. Iya. Ya kan bisa juga dong situasi. Tapi kayaknya harusnya sih kelihatan sih. Iya, tapi ini enggak loh. Tapi dia bilangnya ketika ditanya itu memang alasannya pengen sembuh. Oh, jadi kakak nih negornya gimana? Aku pengen tahu deh. Maksudnya tahu Ini, nih cewek, iya. terus negornya gimana gitu. Dia bilang aku ini sedang berusaha sembuh. Cuma Sementara berusaha- aku ngerasa aku medianya gitu loh. Paham gak sih? Iya, Tapi iya. yang aku dengar dari temen juga kalau yang kayak gitu katanya susah sembuhnya. biasanya tuh orang kayak gitu tuh dia sengaja emang nikah sama perempuan cuma untuk Nutupin statusnya aja. untuk declare ke orang-orang kalau misalkan gue tuh normal, padahal sebenarnya dia nggak normal gitu. Gue curiga dia pengalaman nih. Dia Kayak paham. teman gue banyak Iya, yang kayak kayaknya gitu, iya kan? bukan gue gila. Tapi memang zaman sekarang ini juga aneh-aneh, Mas. Makanya cuma ada 2 tipe pria. Apa tuh? 1 homo, 2 bajingan. Bebas mau pilih yang mana. Iya. Satu Bener benci, nggak? Satu banyak. Bener, itu Iya. bener. Dia pilih yang mana? Nggak pilih yang mana? Pilih yang mana cowok? Nah, mau yang cowok homo nih ya. mau yang bajingan. Tapi gue mendingan bajingan. Ah, iya, kita juga sebagai Cuma perempuan dua, mending ini pilih cowok yang cuma bajingan. Karena lu pasti bicara dalam konteks kayak gitu, bukan gimana ya, cuman maksud gue itu kan ada implikasi penyakit. Iya. Itu yang bahaya kan. Iya, itu makanya. Jadi itu yang ngerinya di situ karena implikasinya bisa ke depan dan inkubasinya kan rada-rada ngeri ya. Gitu. Maksud gue kalau itu bicaranya dalam konteks kesehatan sih gitu. Iya. Ya kan? Makanya udah cabut aja udah nggak ada negosiasi lagi. Langsung tuh. Oh, langsung pergi udah selesai. Cuman kenapa dia bilangnya lagi dalam proses penyembuhan ya? Nah itu. Nggak ngerti. Tapi apapun alasannya walaupun misalnya dia pengen sembuh segala macam. Dan ya waktu bukan itu kita dirimu media- memang sama sekali tidak kasih dia kesempatan. Oh enggak. Enggak, memang agak keras sih Mas Intan nih kayak. Apanya keras? Ya Intannya tuh kalau udah A ya A gitu lah, paham nggak? Nggak bisa negosiasi. Kalau sudah memutuskan untuk pergi ya udah nggak akan balik lagi. Itu hubungan berapa lama sampai akhirnya kamu mau menikah terus sampai pesan catering itu berapa 1 lama? tahunan lah ya. 2 tahun. Ternyata 1 tahun tuh dibohongin loh. Nggak, kok setahun lu nggak bisa? Berarti dia Terus LDR juga. Oh itu poinnya itu. Itu oh, ya. dia di mana emang? Di sini. Iya, Di Jakarta. Jakarta. Bukan maksud gua, kalau lu intens harusnya lu tetap cepet tahu. Kalau intens ya karena Ya ini LDR jawabannya udah clear karena harusnya tahu Jo.
Jadi Intan ini sebetulnya nggak cocok sama yang LDR atau gimana Mas? Bukan gitu, cuman maksudnya kan ini kita bahasnya topik yang soal Iya. ada soal Iya, iya. penyimpangan ya. Tapi kalau bicara soal LDR itu kan cuman apa ya, cuman situasi aja. Kalau cocok atau nggak cocok, sebetulnya yang pasti kalau LDR itu energi kita lebih banyak lah keluarnya karena kita bisa punya overthinking, Iya, kita iya. punya situasi-situasi yang macam-macam gitu. Ya Banyak kan? berantem gak sih kalau LDR gitu? Kenapa? Maksudnya lebih sering berantem Enggak. nggak gitu? Enggak. Enggak malah, sebetulnya malah enggak. Cuman Kalau tetap sering ketemu malah yang sering berantem. Oh, oke. Nggak tahu kenapa bosen kayaknya Intan juga. bosen Gak boleh punya satu kayaknya dia. Gak boleh punya satu. Satu di sana, satu di sini. Aduh. Tapi kayaknya dia juga bisa begitu, ya. Dirimu bisa loh Bisa. berhubungan Sangat dalam berpotensi lah ya. satu waktu gitu dengan lebih dari satu orang dong. Berpotensi ya, bisa ya? Berpotensi atau sudah? Belum sih. Belum ya? Belum Mas. Belum ya? Belum ada yang klik banget. Karena kalau udah satu itu memang satu aja udah. Kalau udah satu, tapi ketika belum menemukan yang benar-benar pas. Kalau kamu belum menemukan cinta dalam konteks sebagai urusan dengan lawan jenis, tapi berarti kan kamu sudah menemukan cinta dalam bentuk anak dong. Oh iya, jelas. Iya dong. Itu prioritas. Kan? Jadi kamu bisa menumpahkannya lewat situ dong jadinya kan. Iya. Tapi gimana tuh caranya memberikan arahan ya? Karena kan mereka akhirnya kehilangan figur ayah tuh. Makanya sebisa mungkin memang komunikasi dengan papahnya tuh dijaga. Supaya nggak kekurangan figur. Banyak cara kok sekarang bisa video call. Iya, benar-benar. Tapi pernah ada sempat situasi yang nggak dapetin situasi itu gak? Maksudnya si ayahnya mungkin nggak mau ketemu gitu. Oh enggak sih, alhamdulillah. Untungnya Semuanya dia masih baik, semuanya baik mas. Komunikasi ya. komunikasi. Kalau dari komunikasinya yang baik, oh ya sudah Intan juga nerima atau alhamdulillah Allah kasih rezeki, ya, memang harus terus berjalan hidup. Iya sih. Iya. Jadi artinya berarti sampai detik ini dirimu pokoknya belum nemuin cinta lah ya? Belum mas, belum ada yang greget. Belum ada yang greget ya? Tapi kalau Kak Intan mau tanya ke Mas Ferry mau tanya apa? Apa Iya. yang mau ditanya gitu? Intan mau nanya apa? Coba. Kira-kira Kalau mas, dikasih kesempatan. Nah, dikasih kesempatan kira-kira nih Intan tuh bakal menikahnya kapan ya mas? Sama dong kayak aku. Nah kan? Menikahnya kapan? Ya. Penglihatan Mas Ferry kira-kira berapa lama lagi gitu Intan teh ketemu sosok. Gini Intan, saya sebetulnya ngelihatnya tuh lebih ke gini. Kamu tuh kan tipikal yang kadang-kadang unpredictable terhadap dirimu sendiri loh. Bahkan kamu sendiri saya yakin sulit untuk memprediksi dirimu sendiri dengan kemauanmu. Misalnya dalam satu waktu situasi ya, kamu dengan sosok A misalnya, itu dia ini apa namanya, kamu nggak suka lah dengan tipikal ini, tapi kamu bisa menemukan tipikal yang sama, tapi kamu bisa suka sama tipikal yang seperti itu. Nah itu yang menurut saya harus mulai digubah lagi tuh sebetulnya kamu tuh pengennya apa. Nah kalau bicara waktu sebetulnya sih masih beberapa tahun lah ya. Oh belum ya, belum untuk ada ini. hilal sepertinya. Karena yang saya takutin kamu lebih banyak akhirnya juga harus selektif. Takutnya mereka masuk ya cuman dengan janji tapi tidak ada realisasi. Nah itu yang saya takutin Berat sih soalnya. betul. Kan yang terjadi kayaknya kebanyakan begitu tuh di dalam kehidupanmu tuh. Kebanyakan makan janji ya. Iya. Untung nggak diabetes ya kan. Janji manis ya. Gitu. Itu sih sebetulnya yang perlu diinin. Jangan sampai nanti ya kecewa aja gitu. Karena lukanya kan udah lumayan ya. Jadi kayak banyak nelongsonya aja gitu dirimu Iya. tuh. Gitu. Betul. Makanya kalau ditanya cinta udah kayak kosong. Jadi benar-benar belum menemukan cinta ya. Tapi akan menemukan nggak? Saya agak ragu sebetulnya. Kenapa? Jadi dia akan menemukan pasangan tapi tidak yakin dia menemukan cintanya. Oh, oke. Karena nggak tahu ya, mungkin krisis kepercayaan juga kali ya. Oh iya. Iya, itu kalau aja udah sih. gitu susah sih emang. Jadi itu yang akhirnya ya gitulah susah ya kan.
Kalau udah krisis Sempet tuh perceraian. kayak ada yang ngajak nikah juga ujung-ujungnya malah nangis loh mas. Itu kenapa ya? Maksudnya gimana? Nangis? Ada yang ngajak nikah, tapi intannya tuh kayak ada hal yang nggak bisa dijelasin. Terus nangis? Nangis. Siapanya? Dirimu nangis? Iya. Ada cowok nih yang ngajak nikah. Heeh. Terus? Tapi Intan tuh kayak ngedenger pernikahan tuh kayak sesuatu yang apa ya? Oh berarti Kayak luka si sosok dalam- ini belum meyakinkan kamu berarti. Itu kali ya. Iya dong. Kalau enggak kan pasti kamu akan merasa nyaman terus mantap dalam Nah keputusan. itu belum dapat. Gitu. Itu sama sekali belum. Tapi kamu nggak masalah tuh kalau misalnya suatu saat bahwa yang ngajak kamu nikah adalah orang yang pada akhirnya punya istri gitu. Kalau sudah jodohnya Sudah jodohnya it's okay gitu. Berarti menerima dong. nerima-nerima aja sih mas. Bukan toh di Islam juga Iya, boleh-boleh aja. Yang Kan penting ada mah- yang berprinsip yang tidak. penting mah Mm-mm. izin istrinya biar nggak jadi Masalah gitu masalah ya. di kemudian hari. Benar-benar. Tapi kalau nggak ada izin kamu nggak mau. Oh nggak mau. Jadi itu syaratnya harus ada izin Iya. gitu. Itu pun harus cinta juga intannya. Kalau nggak cinta nggak mau. Oh gitu. Jadi basicnya harus ada love dulu ya. Oh iya. Jadi tapi artinya dalam hubungan situasi kayak gitu dirimu nggak masalah. Oh nggak masalah. Selama ada kesepakatan semuanya gitu Betul. ya. Gitu. Supaya kedepannya baik sih mas. Benar. Jadi intinya kamu tidak memandang itu menjadi sesuatu yang gimana lah. Alergi gitu ya, Oh, enggak alergi. sama Kan sekali. ada yang nggak mau ada. Ada, loh. ada. Ya kan? Ada. Oke. Ini jarang nih gue nemuin orang yang jujur ngomong kayak gini karena biasanya kalau di depan kamera dia bilang enggak lah saya maunya gini Oh, gitu enggak. kan. Gitu. Oke. Agak speechless sih gue yang ini nih. Karena Karena akan ketemu yang kayak gitu cuy. Gitu ya. iya gue takutnya begitu juga makanya tadi kenapa Karena gue biasa dari bilangnya pertanyaannya si Ferry tuh kayak gitu deh. Nanti pasti nyerempet-nyerempetnya pasti ke arah situ. Cuma nggak mau to the point aja dia. karena gue makanya tadi jawab kalau ditanya apakah dia akan menemukan cintanya nggak yakin mungkin dia akan nemu pasangannya tapi pasangannya takutnya ya situasinya yang bisa seperti itu sih di nextnya gitu. Nah cuman ketika misalnya Intannya menerima berarti problem tidak menjadi problem gitu yang dianggap bagi orang lain ini problem itu bukan problem ya nggak apa-apa berarti nanti semakin cepat sih kayaknya didapat. Aduh, mas kalau cinta tuh bisa dipupuk nggak sih? Saya orang yang tidak percaya bahwa cinta itu bisa dipupuk. Kalau saya, jadi? nanti tanya sama Ibu Monik ya. Kalau ya nanti kan nanya dua nih dari dua sisi kan laki dan perempuan. Kalau saya enggak, karena menurut saya yang bisa dipupuk itu bukan cinta, tapi rasa. Ya, Rasa apa? rasa misalnya kamu punya rasa sama kamu ya. Itu rasanya saya bisa dipupuk karena kamu baik sama saya, karena kamu perhatian sama saya. Tapi itu rasa, bukan cinta. Kalau cinta itu dia tidak bisa dipupuk karena dia langsung datang tiba-tiba memang dalam gelondongan yang sangat ya udah love gitu. Oh jadi kayak cinta tuh nggak bisa kayak berproses intinya kayak gitu. Kalau menurut gua enggak. Cinta itu memang benar-benar datang langsung. Iya, kalau aku kok bisa ya. Ya itu kan makanya perbedaan. Makanya bener kan Iya. nanya kalau Monik mungkin bisa gitu. Kalau saya bilang enggak. Kalau Intan? Makanya Intan nanya tadi Jadi bisa kalau orang dipupuk falling in nggak? love, for the first time itu benar. Bener. Jadi kayak ngelihat pertama kali Kali nih, langsung jatuh cinta misalkan itu bisa. baru pertama kali ketemu tuh langsung Oh, kok bisa gue ya. cinta sama Bisa. dia. Itu Bisa. love. Itu Bisa. love yang sesungguhnya. Enggak, maksudnya jawabannya bisa, tapi bukan selalu, ya bukan Oke. selalu ya. Oke. Bisa. Bisa jatuh cinta pada pandangan pertama itu ada. Bisa, ada. Cinta itu bisa berkali-kali kan mas? Enggak, Nah itu enggak, berarti bukan cinta dong. enggak. Makanya kan saya bilang Mungkin bisa, lebih tapi ke tidak selalu. simpati kali ya, simpati ya. Bisa, Suka. tapi bukan selalu ya, gitu. Jadi Jadi cinta ini namanya apa udah tuh kalau kayak- misalkan kita Nah, ngerasa kayak ngelihat orang ini kok kayak ada rasa cinta gitu ya. Terus nanti putus, misalkan ketemu lagi, terus ada juga rasa kayak gitu apa namanya? Nah itu. Itu sih sebetulnya lebih ke Maksudnya rasa, Intan begitu. Iya iya. itu rasa suka sebetulnya. Karena kalau cinta itu dia ketika pertama terus nanti misalnya nggak jadi ya, Dia masih dia tetap akan memelihara perasaan itu Di hatinya. di hatinya itu, tapi dia nggak akan berubah juga dan tapi dia nggak akan memaksa karena pada akhirnya dia ujungnya ingin orang yang dia anggap dia cinta itu bahagia dengan versinya dia gitu. Makanya lebih tulus ya, Iya. gitu. Udah nemuin kayak yang gitu. Aku Bingung juga ya. gimana? Udah nanya aku. ya, iya, udah nemuin nggak ya kayak gitu tuh. Yang cinta tuh yang tulus,
Jadi membiarkan bahkan bahagia dengan Iya. orang lain ya. Belum. Belum. Kalau versi kayak gitu belum, ya kan? Mungkin kan Moni punya versi lain, tapi intinya kalau saya berpikir cinta itu nggak bisa dipupuk. Kalau gue. Nah, kan Intan tadi nanya karena ketidaktahuan atau sebetulnya Enggak. punya pandangan sendiri bahwa menurut Intan mungkin cinta itu bisa dipupuk atau gimana? Iya, makanya nanya bisa nggak sih gitu sebetulnya dipupuk? Nah, kalau menurut Intan sebelum nanya ini bisa gak? Sebelum ada jawaban ini? Enggak sih kayaknya, Nggak bisa? nggak bisa. Karena? Udah harus greget dulu. Nah, iya kan berarti nggak bisa dipupuk kan? Iya. Iya kan? Karena itu nggak bisa dipaksain kan? Makanya suka itu bisa. Suka ya, Iya. kalau suka Tapi bisa. bukannya suka terus bisa lama-lama kayak ngerasa kok jadi jatuh cinta ya sama dia gitu. Nggak, jatuhnya biasanya larutinya bukan ke jatuh cinta, tapi ke sayang. Oh, kok Beda lagi. sayang. Agak bingung ya jatuh Iya. cinta sama sayang itu tuh agak Beda. masih ya memang Kadarnya beda, tuh cuma besar mana sih Mas antara cinta dan sayang tuh? bukannya cinta. Nggak bisa di apple to apple, karena nggak bisa. sayang itu bagian dari cinta. Kalau sayang sudah pasti cinta. Kalau sudah, gimana? Kalau cinta sudah pasti sayang gitu. Yes, kalau sayang, Kalau sayang belum tentu cinta. Betul, Ya itu benar kalau itu. gitu. Iya. Makanya sayang itu bagian dari cinta. Bukan cinta bagian dari sayang, bukan. Gitu. Ya. Spesial sekali cinta ini. Iya, sangat. Kalau nggak spesial, dia bukan cinta namanya. Gitu. Apalagi pertanyaannya? Udah gitu dong. Karena cinta itu memang ya sulit ditebak, makanya kita tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Ya betul ya. Nggak bisa dipilih. Karena dia bisa datang ya anytime, kapanpun. Tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba Bahkan ada gitu. kutipan itu kan. Bisa menikah dengan siapa tapi tidak bisa menentukan cintamu untuk siapa. Iya, gitu. Nikah kan tidak selalu harus mencintai kan. Begitu juga ketika kamu mencintai tidak harus menikah. Ya. Gitu. Tapi ketika memutuskan untuk menikah, nah itu tadi sih pengennya ke situ Mas, pertanyaannya. Ketika memutuskan untuk menikah walaupun belum cinta misalnya, lama-lama oh sayang sih jatuhnya, bukan Iya, gitu. cinta. Itu maksudnya. Tapi yang forever itu malah sayang sih sebenarnya kan. Iya, Yang karena lebih long last. Ya, karena sayang itu tidak terlalu menggunakan nafsu. Kalau cinta pasti ada nafsunya. Gitu. Sayang itu kadang-kadang ya boring tapi sebetulnya karena tidak ada vibrasi yang terlalu getarnya. Jadi lebih kuat. nggak boring kalau ada love Iya. karena ada nafsu. Nafsunya nih Bukan nafsu apa bukan nih? dalam arti ada nafsu, bukan. Artinya cinta itu di nafsu itu bagian dari cinta itu sendiri. Sayang itu biasanya nggak ada nafsu, nggak terlalu ada nafsu. Makanya sayang itu lebih banyak ke orang tua, ke anak, Caring gitu ya. Jadi ke peduli saudara, gitu ya. gitu. Karena lebih caring itu tadi benar, gitu. Makanya lebih ke sayang. Makanya yang dipupuk itu bisa jangan-jangan ke sana arahnya. Kalau Ke bisa sayang, dipupuk, ya. Lu cinta nggak bisa. Kadang-kadang kita jadi kayak orang bego makanya ketika cinta kan. Orang lain bilang, lu kok bisa sih sama dia gitu kan? Ya that's love emang begitu. Nggak bisa kita harus Love gimana is gitu. blind. Nah, Love is gitu. blind itu berarti benar. Iya. Banget. Karena cinta itu harus buta. Kalau tidak buta, nanti orang-orang yang dianggap bagi sebagian orang dengan batasan manusia dianggap punya kekurangan, nggak ada yang milih dia. Iya dong. Harus buta karena kalau nggak, dia misalnya kan manusia ini suka bikin batasan-batasan kan. Iya. Padahal Tuhan nggak pernah bikin batasan, tapi faktanya batasan itu dibuat oleh manusia. Nah, kalau kita tidak buta, akhirnya orang-orang yang dianggap punya batasan lebih di bawah orang yang normal, itu mereka pasti nggak akan dapat pasangan. Karena ketika tidak buta, berarti cinta berlogika kan. Nah, kalau sudah logika, itu bicaranya tentang yang berkaitan dengan kita anggap ini bagus atau tidak, ini buruk atau tidak gitu kan. Jadi ya nggak ada yang dapat itu mah, pasti. Jadi dibikinnya memang harus buta gitu. Ya kan kamu udah ngerasain juga kan yang buta-buta. Korban Mas. Kalau cinta itu bodoh, karena bego banget sih lo kayak gini-gini itu benar ya berarti ya? Iya, Karena jatuhnya cintanya itu ya? jatuhnya terkesan begitu karena kita dianggap buta kan, gitu, gitu loh, ya kan. Jadi ada pertanyaan lagi yang lain? Aduh. Karir Mas 2024. Saya kalau membahasakan orang-orang seperti kamu bukan karir, Apa nih? tapi bicara tentang penghasilan. Ya keuangan.
Karena kalau karir itu biasanya ada jenjang karir di sebuah institusi Yeah. ya, perusahaan gitu, karir gitu. Tapi kalau yang kayak gini lebih ke gimana nih saya punya penghasilan ke depan dengan apa yang saya lakukan gitu Yeah. kan. Saya sih tetap yakin sih dengan apa yang kamu lakukan. Jadi nggak usah terlalu takut lah. Karena nanti akan ada orang yang baik datang terus kamu bisa nikah tuh sama dia. Nah ini nanti jadi catatan ya, kita lihat ya. Ya. Tapi ya itu tadi statusnya ini nih yang gue agak, makanya kenapa gue tadi tanya soal itu tuh. Itu dia tuh, ya kan. Aduh. Ya udah kan kakak kan udah declare untuk menerima kan, ya kan udah diklaim menerima ya udahlah kak. Justru makin kakak menerima makin datang menurut aku. Bener. Biasanya gitu loh. Betul. Semakin Makin menolak, kita- semakin datang juga sih. Karena emang udah Biasanya gitu, jodohnya. kita kalau nolak sesuatu tuh biasanya malah datang Iya. tuh yang kita tolak-tolak itu kan. Apalagi nerima ya. Iya, apalagi menerima, itu lebih dapatnya malah lebih yang terbaik sebetulnya. Gitu. Jadi legowo aja kak. Udah. Legowo lah. Legowo aja sih. Nah, jadi ceritanya pokoknya Intan, tapi sayangnya Intan nih nggak lepas hari ini nih. Gue nggak tahu ya, gue ngelihatnya dia masih ada yang disimpan gitu, ada yang Apa nggak coba ya? dibuka total gitu ya kan, disimpan aja nih. Jawabannya jadinya nggak terlalu blur gitu, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan Intan mencoba untuk belum nyaman, tapi ada satu sih yang terbuka banget bahwa Intan menerima yang namanya konsep yang berkaitan dengan ya nggak apa-apa kalau memang takdir saya harus jadi orang kedua gitu, ya kan, menikah yang penting semuanya sepakat, lalu dikasih tahu Secara dulu, terbuka. izinnya juga jelas, Iya. ya sudah, oke gitu ya. Oke. Oke. Nah buat teman-teman ya, ini perhatian boleh nih, lucu juga nih. Ariel, Ariel, kita saingan dong. Jadi gitu ya kira-kira ya. Tapi terima kasih Intan, ini sudah cukup panjang lebar nih mengenai soal kehidupan Intan juga. Tapi yang pasti hidup itu memang perjuangan kan. Jadi kadang-kadang lelah, tapi kadang-kadang juga lelahnya bikin akhirnya kita makin dekat dengan Tuhan kan. Kalau nggak gitu kita nggak deket-deket tuh. Betul. Ya kan dikasih bahagia Iya, mulu. benar. Kan. Oke, jadi terima kasih Intan atas waktunya. Nanti makasih kak Intan. Sama-sama kakak. kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin soal yang lain. Dan teman-teman jangan lupa ya subscribe YouTube channel kita Cinta is Love. Lalu di like dan di share juga. Dan terima kasih sekali lagi Intan. Sama-sama mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.